Nah, sekarang kita akan membahas script dari aplikasi Sita ini. Yang pertama, untuk halaman login itu ada di file index.html. Nah, jadi di sini kan ada 4 halaman nih, ada 4 halaman nih, 4 file index.html, dashboard, stock, track. Nah, semua halaman ini berbagi satu file script. Itu di sini file scriptnya, file utama. Nah, dan satu file CSS yang ini. Oke. Kemudian adapun file data itu database data.js ini berfungsi sebagai database sementara. Nah, kemudian kita langsung mulai dari file index.html dulu. Nah, di dalam tag head ini itu ada 3 jenis CSS yang kita gunakan. Ada external CSS, itu mengambil source-nya dari file style CSS yang tadi. Kemudian ada internal CSS. Oh, ini salah, sorry ya. Internal CSS. Sorry biar tidak membingungkan. Internal CSS, terutama khusus halaman login, itu ada 2 kelas khusus, yaitu login hint untuk kotak petunjuk akun demo, kemudian login hint code itu tampilan teks kode di dalamnya. Jadi yang ini ya, login hint itu yang ini, efeknya ke sini, kemudian login hint code itu di sini. Nah, dia menampilkan tampilan teks kode di dalamnya untuk email dan password. Nah, kemudian pada bagian main itu, nah, di sini kita sudah menggunakan HTML semantik ya. Ada tag main sebagai pembungkus konten utama. Kemudian di dalamnya ada 2 section, panel kiri dan panel kanan. Jadi kita lihat saat tampilan penuh tadi, ya, panel kiri dan panel kanan. Nah, panel kiri itu berisi branding dan informasi, mulai dari tadi informasi aplikasinya, namanya Sita, kemudian deskripsinya di sini semua, dan desain-desain yang ada bola-bolanya tadi itu. Ini lingkaran-lingkarannya kalau bisa diperhatikan. Itu di sini. Kita atur di sini dekorasi blok. Nah, sedangkan panel kanan itu adalah form login utama yang menampilkan yang isinya adalah isi scriptnya sebagai berikut. Selamat datang. Terus kita ada kelas subtext-nya. Kemudian di sini perintah untuk alert notifikasi login saat berhasil ataupun gagal. Nah, kemudian pada form login ini, pada kelas input email, nah di sini kita menggunakan CSS inline. Ini bisa kita lihat, kita tampilkan gambar amplop untuk menandakan itu email, logo email. Akan tampil di sini browsernya dan juga password untuk kunci. Kemudian ada tombol lupa password kelas hidden yang membuat modal tidak terlihat secara default. Kemudian berisi form email untuk pengiriman instruksi reset password. Dan juga JavaScript akan menghapus kelas hidden saat tombol lupa password diklik. Lalu ada link daftar akun, ya, berisi form pendaftaran dengan pilihan role. Nah, di sini akun demo. Nah, ini model lupa passwordnya, lebih detailnya. Setelah untuk mengatur pop-up-nya, ya. Ini isian dari pop-up itu, dan ini juga untuk akun baru. Nah,
Semua scriptnya itu kita ambil sumbernya dari data dan script utama. Nah, untuk di file dashboard HTML ini, untuk CSS eksternalnya sama, kita ambil dari satu file CSS yang sama, dan untuk internal CSS-nya itu terdapat pada di Quick Nav Card di dashboard ini, seluruhan ini. Jadi itu mengatur tampilan ini Quick Navigation Card. Jadi dia menggunakan CSS grid, displaynya grid, autofill, agar jumlah kolom otomatis menyesuaikan layar. Nah, untuk file dashboard HTML, kita bisa lihat ini tampilan dashboardnya. Di sini CSS internalnya itu eh, khusus mengatur tampilan Quick Navigation Cards menggunakan CSS Grid. Ini ya, CSS Grid dengan autofill agar jumlah kolom otomatis menyesuaikan lebar layar. Jadi tampilannya grid seperti ini dan otomatis menyesuaikan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sidebar-nya sendiri, sini ini coding untuk sidebar-nya. Ini kita tampilkan sidebar-nya. Ada logo di sini, codingannya, terus brand, Sita, kemudian nah ini menu utama. Nah, untuk halaman aktifnya ini kita pakai area current page, menandai halaman yang sedang aktif untuk aksesibilitas. Kemudian ada di sini ada tambahan tombol drop down. Nah, lalu di sini untuk top bar-nya, top bar. Kita cari ini dengan top bar. Nah, ini top bar pakai kelas hamburger. Di sini kita ganti dengan tombol 3 garis horizontal untuk menampilkan sidebar. Dan ada ucapan greeting selamat pagi atau selamat siang sesuai dengan waktu yang kita gunakan saat mengakses website. Nah, di sini juga saya tambahkan greeting banner. Sama juga ada sapaan, ada namanya dan greeting time menyesuaikan dengan jam dan hari saat itu. Nah, kemudian saya tambahkan juga status bukan status sih, statistik. Sorry, stats. Statistik di sini berupa tampilannya grid. Nih, ada beberapa ya. Oh ini, sorry ini aja 4. Grid, total bahan ajar, total stok, delivery order, pengguna aktif. Nah, dan juga di sini ada quick nav-nya sama dengan isi dari dashboard ini, cuman ini yang namanya quick nav ya, akses cepat. Kita bisa membuka informasi bahan ajar lewat sini. Tracking pengiriman. Nah, cuman dua ini monitoring progress DO dan history transaksi dia belum bisa kepanggil ya tampilannya. Cuman bisa dari dashboard sini. Nah, dia akan muncul modal atau pop-up seperti ini. Kemudian ada chart, tampilannya yuk grade. Ada stoknya, stok bahan ajar. Kemudian ada aktivitas terkini di bawah sini. Nah, ini si codingan untuk modal, monitoring progress DO dan ke bahan ajar. Oke, kita berlanjut ke stok. Nah, di sini walaupun sudah berbeda halaman ya dengan dashboard, tapi kita tetap memasukkan codingan untuk sidebar-nya agar tampilannya lebih interaktif ya dan lebih menarik. Nah, sama dengan dashboard. Ini
Ini sidebarnya. Kemudian menu utama yang kita masukkan. Nah, history transaksi. Nah, kemudian ini untuk konten utamanya. Top barnya masih sama, kita pakai juga dengan seperti yang di dashboard. Nah, kemudian ini uh, codingan untuk toolbar untuk mencari atau menambahkan. Ya, di sini ada kolom search-nya. Bisa kita cari dengan menggunakan nama atau kode barang atau kode lokasi. Contoh mana? Nah, hanya deh muncul terfilter. Kemudian kita bisa tambahkan juga bahan ajar di sini. Nah, kita juga bisa menambahkan bahan ajar di sini. Akan muncul modalnya. Ada beberapa konfigurasi yang harus di beberapa kategori yang harus diisi. Kita sesuaikan dengan yang sini. Mulai dari kode lokasi, kode barang, jenis barang, nama bahan ajar, oke, edisi dan stok. Lalu untuk tampilan tabel bahan ajarnya ini, nah, seperti ini codingannya. Nah, nanti untuk stoknya itu akan otomatis diisi oleh JavaScript. Info total stock. Nah, seperti ini. Sesuai dengan data pada database. Oke, ini codingan untuk edit stock. Seperti ini. Kita bisa edit. Nah, cuman ini karena belum ada database yang asli dari server, jadi kita masih bisa edit-edit stoknya dari sini. Oke, kita lanjut ke page terakhir, tracking. Nah, pada halaman tracking ini masih sama menggunakan sidebarnya, kemudian top barnya juga. Nah, untuk konten utamanya itu nih, form pencarian. Kelasnya itu tracking web. Nah, kita bisa ada kolom sini untuk menginput nomor DO-nya. Tipenya teks, input. Nah, saya menaruh di sini contohnya. Saya menaruh dua ya. Tadi ini punya Rina dan punya Agus. Dan kita bisa klik search. Contohnya ini. Nah, akan muncul. Nah, saat state-nya masih kosong, belum ada inputan nomor DO, nah, itu akan tertampil seperti yang tadi ya. Nah, coba bisa masukkan nomor DO untuk masuk pengiriman. Dan inputan source-nya itu dari JavaScript dan data base sementara. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Maaf jika dalam penjelasan saya masih banyak kurangnya, entah belum jelas atau terbata-bata. Saya sebagai mahasiswa tentunya masih banyak proses belajar, masih banyak yang perlu saya ketahui, dan mohon bimbingan kepada dosen, ibu bapak dosen, sekiranya
bermurah hati dalam membimbing kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.